Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidi Hakim dengan NIM 1996141003, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait teori hegemoni ekonomi. Teori hegemoni merupakan gagasan dari seorang filosof Italia yang bernama Antonio Gramsci. Sebagai seorang Marxis, Gramsci tidaklah berpendapat bahwa suatu revolusi sosial akan terjadi hanya karena suatu keniscayaan sejarah, tetapi suatu revolusi hanya akan bisa tercapai melalui sebuah gerakan penyadaran masyarakat akan kondisi masyarakat yang tertindas. Teori hegemoni Gramsci menganalisis berbagai macam relasi antara kekuasaan dan penindasan di dalam masyarakat. Penindasan tidak selalu berarti penindasan fisik, tetapi juga jadi berupa penindasan pola pikir. Ketika melihat melalui perspektif hegemoni, akan terlihat bahwa media massa merupakan suatu alat kontrol yang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mengontrol dan menanamkan pola pikir kepada masyarakat. Teori hegemoni Antonio Gramsci. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, dia mengaitkannya dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi yang pertama karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri. Yang kedua, karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Dan yang ketiga, karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan. Bagi Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja pada dasarnya bersifat pasif. Artinya, konsensus terjadi bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginannya, tetapi lebih karena mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. Dua hal disebut Gramsci sebagai penyebab kurangnya basis konseptual kaum buruh, yaitu pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Pendidikan yang ada tidak membangkitkan kemampuan kaum buruh untuk berpikir kritis dan sistematis. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan atau sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa, dan sebagainya menjadi kaki tangan sekelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Gramsci menarik kesimpulan bahwa watak sebuah konsensus dalam sebuah masyarakat kapitalis sesungguhnya adalah kesadaran yang bertentangan atau contradictory consensus. Dengan demikian, hegemoni yang dilakukan oleh kelas berjois adalah hasil konsensus yang bersamar-samar. Berdasar realitas ini, Gramsci mengemukakan 3 tingkatan hegemoni, yaitu hegemoni integral atau integral, hegemoni yang merosot atau decaden, dan hegemoni yang minimum. 3 tingkatan hegemoni Antonio Gramsci. Yang pertama, hegemoni total atau integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis pemerintah dan diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi atau antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Yang kedua, hegemoni yang merosot atau dissident, ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, tetapi mentalitas massa tidak sesungguhnya selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek ekonomi. Yang ketiga, hegemoni minimum adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasinya dengan kelas lain dalam masyarakat. Menurut Gramsci, ada 2 cara dari kelompok yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya, yaitu dengan cara represif dan persuasif. Cara kekerasan atau
represif, yaitu dilakukan oleh kelompok yang berkuasa disebut dengan dominasi. Sedangkan cara persuasifnya dilakukan dengan cara yang halus, melalui konsensus, dengan tujuan untuk melanggengkan dominasinya tanpa mendapat perlawanan. Inilah yang dimaksud dengan hegemoni. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait teori hegemoni dari Gramsci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.